Keliru itu bukan dosa sengaja, cuman lupa, cuman salah paham, cuman ijtihad. Sehingga sahabat ketika Nabi keliru, ya udah easy going aja, tinggal bangun, ngelanjutin. Jadi makmum Nabi, nggak ada sahabat yang akhirnya dorong-dorong Abu Bakar lu aja yang jadi imam. Kayaknya Nabi lagi agak-agak kurang khusyuk gitu malam ini. Kayak lagi apa misalnya, enggak, sahabat tetap aja ya udah Rasulullah kita ikutin. Nabi lanjut 2 rakaat diikutin dan enggak ada yang ngomongin di belakang. Enggak ada yang diam-diam, bisa gitu juga ya Nabi, gua heran, jadi gosip. Terus besok keluar di postingan-postingan sahabat, Nabi ternyata manusia biasa. Hashtagnya Nabi lupa, viral di antara mereka. Gak usah dibesar-besarkan, itu hal yang wajar. Udah aja mereka lupa, tapi tetap direwayatkan kisah ini supaya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Biar kita bisa niru. Ini angle uswah hasanah yang coba kita terapkan dalam hidup kita. Menyikapi kalau orang lain keliru. Orang lain itu bisa orang tua, orang lain itu bisa guru, orang lain itu bisa teman, orang lain itu bisa pasangan, orang lain itu bisa tetangga, orang lain itu bisa pemimpin, bisa pejabat, bisa siapa aja. Bahkan orang yang paling soleh sekalipun melakukan kesalahan dan kekeliruan. Salah satu di antara ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Orang yang bertakwa, kata Allah, adalah orang-orang yang apabila melakukan kesalahan, menzalimi diri sendiri, atau melakukan fahisyah, dosa sembunyi-sembunyi. Coba, ternyata orang bertakwa juga bisa ngelakuin dosa, kesalahan. Bedanya apa? Zakarullah, ketika dia sadar, ketika dia ingat, ketika dia diingatkan oleh orang lain, fastaghfaru lidzunubihim, buru-buru dia meminta ampun kepada Allah dan tidak lagi melakukan kesalahan itu. Ini bedanya orang bertakwa sama orang yang tidak bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa salah, nggak mau memperbaiki diri. Kalau orang bertakwa salah juga, tapi mau segera recovery, memperbaiki diri. Jadi peluang berbuat salah sama antara orang yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa, sama peluangnya. Jangan sampai kita mengkultuskan satu orang, satu tokoh, satu kelompok, mentang-mentang mereka membawa slogan-slogan Islam, memakai simbol-simbol Islam, menggunakan penampilan-penampilan yang kesannya Islami, lantas nggak boleh keliru, nggak boleh salah. Wah, hijabnya aja yang syar'i, ternyata pemarah misalnya. Ustadz, mending mana tuh? Orang yang sholat tapi masih korupsi, daripada orang yang nggak korupsi, orang yang jujur tapi nggak sholat. Kan mending yang jujur, walaupun nggak sholat tapi yang penting dia jujur. Nggak. Orang yang sholat tapi masih korupsi, sholatnya berpahala, korupsinya berdosa. Orang yang jujur tapi nggak sholat, jujurnya berpahala, nggak sholatnya berdosa. Masing-masing mendapatkan sesuai dengan amalnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi nggak ada mending-mendingan. Tinggal nanti hisabnya di sisi Allah aja di akhirat. Apakah ini lebih banyak pahalanya atau ini lebih banyak dosa? Allahu a'lam. Yang jelas kita belajar sekarang gimana meneladani Rasulullah SAW ketika kita salah, ketika kita berbuat dosa, ketika kita keliru, dan juga ketika orang lain yang melakukan kekeliruan dan kesalahan itu. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, belajar meneladani Nabi SAW itu bukan sekedar belajar mendapatkan wawasan tentang perilaku Nabi, bukan. Kita hafal ayat itu tapi tidak menjadi perilaku, tidak jadi karakter, nggak jadi attitude, berarti kita belum meneladani Nabi. Cuma hafal ayatnya doang nih. Kita hafal banyak hadis Nabi,
Kita baca banyak sirah, buku-buku tebal tentang sejarah Nabi, tapi tidak merubah attitude kita menjadi lebih baik seperti yang dicontohkan Nabi, kita berarti belum belajar dan belum meneladani Nabi, cuman tahu doang. Itu namanya orang yang musakaf, orang yang berwawasan, belum menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Kenapa? Karena tidak disebut ilmu sebelum dia menjadi rasa di dalam hati dan menjadi perilaku dalam kehidupan. Kalau cuma sekedar wawasan, itu bukan ilmu, itu namanya sakofah, itu namanya wawasan. Makanya malam ini ketika kita belajar uswatun hasanah Nabi SAW, kita coba munculkan tekad dalam diri kita masing-masing. Pokoknya habis dengar sharing malam ini, saya pengen memperbaiki sikap saya di sosmed. Saya pengen memperbaiki sikap saya dengan teman. Saya pengen memperbaiki sikap saya kepada keluarga, terutama orang tua. Saya pengen memperbaiki sikap saya kepada mantan. Cara memperbaiki sikap kepada mantan apa? Unfollow. Gak boleh following ya. Kalau mau sesekali ngeliat, bikin aja 2 akun. 1 akun punya kita, 1 lagi untuk stalking ya. Pengalaman. Enggak boleh. Lupakan mantan. Jangan sampai kita baca atau mendengar cerita-cerita tentang Nabi hanya sekedar oh ya ya, oh gitu. Jangan. Kalau sekedar oh ya ya dan oh gitu, berarti ini cuma wawasan nih. Dan kalau cuma wawasan, kita ngaji sampai bertahun-tahun juga tidak semakin menjadi lebih baik. Harusnya belajar ilmu yang tadi kata Nabi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Itu ilmu loh, bukan wawasan yang dicari. Kalau wawasan kita bisa kayak otodidak gitu, kita bisa belajar sendiri dengan dengerin YouTube. Tapi kalau ilmu kan bukan cuma dengar, kita latih tuh. Apa yang udah kita dengar kita latih sehari, mungkin gak langsung jadi nih. Sama kayak yang barusan kita dengar misalnya tentang gimana berbesar hati dalam menerima masukan orang lain. Kan gak gampang tuh. Gimana berlapang dada mengakui kekeliruan dan kesalahan kita, walaupun itu menyakitkan. Itu gak gampang loh. Tapi kalau kita gak praktekin, berarti apa yang kita dengar itu baru sekedar wawasan, belum memperbaiki perilaku dan attitude kita. Kita belajar sekarang uswatun hasanah Nabi SAW, bukan sekedar pengen tahu, penasaran ayatnya mana aja ya, hadisnya gimana aja ya. Kita bukan pengen berdebat dengan dalil, kita pengen memperbaiki diri. Tapi kalau kita pengen berdebat dengan dalil, kita akan lebih fokusnya ke dalil itu riwayat siapa, kemudian teks aslinya kayak gimana. Terus kalau perlu di capture, nanti kalau ada teman kita yang berbeda pendapat tinggal kita broadcast, kita share. Ini sekedar wawasan yang dijadikan bahan perdebatan. Buat apa kalau kayak gitu? Harusnya kita belajar bukan supaya jago berdebat. Bukan kalau kita nanti berdebat dengan teman kita di grup, kita punya banyak argumen, dalil segala macam. Buat apa yang kayak gitu-gitu? Bahkan Nabi aja pernah mendengar sahabat berdebat di dalam Masjid Nabawi, dilemparin debu sama Nabi. Jadi ada sahabat lagi ngaji nih, lagi baca Quran di dalam masjid. Kan rumah Nabi di sebelah masjid. Tadinya ngaji, asik tuh, seru. Bismillahirrahmanirrahim, baca santai. Lama-lama mulai terjadi keriuhan, kegaduhan. Nabi dalam rumah ngedengar kok udah mulai ada orang yang teriak-teriak ya. Kok mulai kayak ada orang yang marah-marah. Nabi keluar melihat mereka lagi berdebat tentang makna satu ayat. Nabi mengambil debu dan melempari mereka dengan mengatakan, kalau kalian membaca ayat Al-Quran, carilah ayat yang mempersatukan kalian. Artinya jangan membaca ayat-ayat yang membuat kalian berpecah belah, bukan ayatnya, tapi persepsi dan tafsiran terhadap ayat.